lagu nasional di bagian ini. Masuk dalam kegiatan pembelajaran, saya akan mengecek kehadiran kalian. Hari ini adalah menganalisis unsur membangun cerita pendek dalam buku Unggulan Cerpen. Indikator pencapaian kompetensinya adalah menelaah cerpen dengan memperhatikan unsur pembangun. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran PBL, harapkan dapat menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan gaya. Jadi untuk pertemuan pertama kita hari ini, kita batasi di menganalisis unsur pembangun yang terkandung. Bentuknya seperti apa itu cerita pendek? Adakah? Saya beri kalian contoh. Tapi kalau kalian sudah pernah lihat novel, jadi apa yang membedakan antara novel dengan cerita pendek? Novel panjang. Novel panjang. Ceritanya yang panjang. Jadi ada batasannya. Yang di dalamnya hari ini kita akan ada dalam bentuk kelompok. Silakan membentuk kelompok sesuai dengan yang sudah saya bagikan. Bentuk kelompok 3 kelompok sesuai dengan sudah saya bagikan anggota kelompok ini. Jadi LKPD ini adalah itu nanti sebentar kalian isi ada kelompok di sini, nama kelompok berapa, kemudian anggota kelompoknya. Di awal pembelajaran. Jadi silakan tuliskan nama kelompok, misalnya kelompok 1, kita menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Sekali lagi, cerpen itu dibangun dengan 2 unsur. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Jadi ada 2 unsur yang membangun atau membentuk sebuah cerpen. Yang pertama unsur yang membangun karya sastra atau cerita dari luar. Jadi hari ini kita batasi pembelajaran kita pada unsur intrinsik. Perhatikan, ada 7 unsur intrinsik cerita pendek. Apa yang pertama? Tema. Kemudian sudah tema apa? Latar. Penokohan. Kemudian Inak baca apa itu tema? Tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang adalah ide atau gagasan dasar. Tema bukan judul. Sekali lagi, tema bukan judul, namun judul bisa jadi tema. Habis ini paham? Paham. Begini. Kalau judulnya persahabatan, cerita itu temanya bisa jadi persahabatan. Betul? Tapi kalau judulnya kisah kasih di sekolah, temanya bukan kisah kasih di sekolah, tapi percintaan. Biasanya, tapi ada juga. Jadi biasa tema lingkungan, persahabatan, keluarga, sosial budaya, religius, itu tema, bukan judul. Ya? Jadi jangan menyamakan antara tema dan judul. Harus bisa membedakan tema bukan judul. Tetapi judul kadang-kadang bisa jadi tema. Kalau judul cerita itu misalnya persahabatan, itu berarti temanya persahabatan. Tapi tema bukan judul. Sudah? Boleh? Paham sampai sini? Kemudian alur. Itu yang baca apa itu alur? Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Jadi alur itu kalau kalian kenal, kalau kalian sering menonton film,
Jadi alur itu urutan peristiwanya. Jadi kalau kalian sering menonton film atau sinetron, jadi biasanya alur itu alur memang terbagi dari beberapa. Tapi saya tekankan bahwa alur itu urutan kronologis suatu cerita. Misalnya dari pagi sampai siang, itu alur maju karena dari pagi sampai siang. Jadi pertama ada alur maju, kemudian ada alur mundur. Alur mundur itu contohnya dalam cerita di paragraf awal atau di paragraf awal menceritakan tentang Yohan di usia 50 tahun. Kemudian di paragraf akhirnya menceritakan tentang Yohan ketika baru lahir di tahun. Kemudian di paragraf keduanya sudah tentang kehidupan kalian di usia 30 tahun. Paragraf ketiga kalian kembali lagi di usia 10 tahun. Paragraf itu terserah, itu disebut alur campuran. Begitu? Paham sampai sini? Oke. Itu alur. Jadi alur itu urutan kronologisnya, walaupun tidak harus berurut. Kalian bisa mengacaknya. Selanjutnya penokohan. Grace, apa itu penokohan? Merupakan cara pengarang menggunakan dan mengembangkan karakter tokoh dalam cerita. Jadi penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh. Contohnya, misalnya tokoh Saltir. Nama tokohnya Saltir, itu yang kalian kenal baik. Penokohan atau perwatakannya, kalian biasa mengenalnya dengan biasa penokohan atau perwatakan. Jadi misalnya penokohan atau perwatakan dari tokoh Saltir, contohnya pemarah, itu penokohan. Gitu, pemarah. Kemudian ada juga misalnya penyabar. Gitu, itu disebut dengan penokohan. Sudah? Paham tentang penokohan? Dan sebentar ketika diberi tugas, kalian tidak bisa mendefinisikan atau mencari dari teks cerpen misalnya tokoh siapa yang ada di teks cerpen itu, penokohannya atau perwatakannya seperti apa, digambarkan seperti apa. Yang selanjutnya keempat, gaya bahasa. Marcel baca. Gaya bahasa Marcel. Ini. Apa itu gaya bahasa? Bahasa berfungsi untuk menunjukkan Sebagus membaca sekelas 11 baca no. menggunakan suatu. Mungkin kalian kenal dengan yang lebih mudah saya bilang majas hiperbola itu adalah kemudian gaya bahasa yang terlalu melebih-lebihkan. Ya, ada di materi yang saya bagikan. Silakan.
Tuhan.